kembali di ibadah online kami, Kebaktian Bahasa Indonesia, Gereja Immanuel Assembly of God. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama pada hari ini untuk beribadah secara online. Kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan juga menerima berkat firman Tuhan. Untuk info ibadah lebih lanjut, saudara bisa menghubungi pihak gereja di nomor telepon 64455566. Mari saudara, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dan juga untuk menerima berkat firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki.
Selamat hari Minggu Immanuel yang disayang Tuhan Yesus. Saya harap saudara sehat-sehat aja semua ya. Oke, saudara pernah nggak saudara bertanya, Tuhan itu ada di mana sih? Tuhan ada di tempat Ia diingini. Artinya, dimanapun saudara berada saat ini, apakah saudara sedang ada di gereja atau saudara sedang ada di rumah, atau saudara sedang ada di kamar yang sempit mengikuti ibadah online ini, atau di mobil, dimanapun saudara berada, di situ engkau menginginkan Tuhan, di situ engkau merindukan Tuhan, Dia ada di sana. Amin, saudara. Hari ini kita akan membahas mengenai true friendship, ya, persahabatan sejati. Ada yang mengatakan teman adalah seorang yang datang ketika seluruh dunia meninggalkan kita. Kalau saudara ditanya sahabat seperti apakah yang saudara inginkan, saya rasa jawaban kita sama, saudara ya. Semua orang akan menginginkan sahabat yang baik hati, sahabat yang tulus, yang pengertian, dan selalu ada bagi kita. Ya, kepada sahabat yang baik ini kita bisa jujur terbuka semuanya tanpa takut akan dihianati atau dihakimi, ya. Teman yang baik, sahabat yang baik itu ada, saudara, ya. Sahabat yang baik, yang tulus hati, yang pengertian ada, saudara. Tetapi yang selalu ada bagi kita, nah ini yang sulit, saudara. Mungkin dia sibuk atau dia sakit sehingga nggak bisa diganggu pada saat kita membutuhkan, sangat membutuhkan dia, ya. Atau terburuknya sahabat baik kita ini meninggal, sehingga nggak mungkin bagi kita untuk selalu berharap dia ada bersama-sama dengan kita. Saudara, Yesus adalah sahabat bagi murid-muridnya. Yesus menerima mereka apa adanya. Ya, Yesus mengasihi mereka. Waktu mereka susah, Tuhan hibur. Waktu mereka lapar, Tuhan beri mereka makan. Tetapi Yesus secara fisik sangat terbatas oleh ruang dan waktu, ya. Dia terbatas, saudara, dan dia nggak bisa menjadi sahabat saudara dan saya yang ada di Singapura, di Indonesia, karena keterbatasan fisiknya, saudara. Itu sebabnya Yesus katakan adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur yang Yesus maksudkan di sini bukan manusia, saudara, tetapi Roh Kudus. Ya, kata penghibur di sini dipakai kata bahasa Yunani parakletos, yang dalam terjemahan bahasa Inggris diterjemahkan sebagai advocate, yaitu seorang pendorong, ya, pendukung, pengacara, penyokong. Intinya gini, saudara, seseorang yang melakukan tugas-tugas untuk menolong. Hari ini kita akan membahas hanya sedikit dari semua yang ada di dalam pribadi Roh Kudus, saudara. Dia adalah parakletos. Ya, dia adalah penghibur itu, penolong itu. Parakletos artinya seorang yang dipanggil ke sisi seseorang untuk menolong atau menasihati. Roh Kudus adalah parakletos atau penolong kita di dunia ini, dan Kristus adalah parakletos atau penolong kita di surga. Nah, apa yang bisa saya bagikan kepada saudara hari ini hanya sedikit, jauh sedikit dari semua yang ada di dalam Roh Kudus. Dia adalah Allah. Terlalu luas, saudara, banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai Roh Kudus. Itu sebabnya walaupun dengan hal yang sedikit yang kita ketahui, kita ketahui hari ini, saya berharap melalui pengalaman hidup saudara setiap hari, kita akan semakin mengenal
Roh Kudus lebih baik, mengalami Dia lebih banyak lagi. Yang pertama, Roh Kudus adalah sahabat istimewa. Mengapa saya katakan demikian? Karena Dia memenuhi semua persyaratan untuk seorang sahabat yang sejati, saudara. Dia baik, ya, dia tulus, dia pengertian, dan selalu ada bagi kita. Nggak akan mati, saudara, karena Dia adalah Allah. Ya, Dia akan selalu menyertai kita dalam arti yang sesungguhnya. Dia setia, Dia tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan Dia diam di dalam orang percaya. Makanya orang Kristen nggak ada yang kesepian, saudara. Bilang amin. Orang Kristen nggak ada yang sendirian, saudara, karena ada Roh Allah yang menyertai dia, diam di dalam dia. Ya, Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara, Roh Kudus adalah pribadi di dalam Allah Tritunggal. Dia melakukan yang Yesus lakukan, bahkan lebih luas lagi. Dia istimewa karena Dia berasal dari Bapa sendiri. Dia bukan penolong abal-abal, saudara. Dialah penolong sesungguhnya, Dialah sahabat sesungguhnya yang kita perlukan. Pernah nggak saudara bersyukur kepada Tuhan untuk hal ini? Bahwa engkau menerima yang terbaik dari Allah, yaitu Roh-Nya sendiri. Yang berikutnya, Dia adalah penolong, saudara. Selama kita hidup di dunia ini, kita ada di dalam perjuangan yang terus-menerus setiap hari, saudara. Antara hidup bagi kedagingan atau manusia duniawi kita, dan hidup bagi Allah atau manusia rohani. Ini perang terus setiap hari, saudara. Nah, Roh Kudus menolong kita untuk hidup bagi Allah. Ya, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging ditambah dengan pengaruh dunia membuat manusia terikat dosa. Saudara di penjara, saudara akan ketemu dengan orang-orang yang sudah beberapa kali check-in, saudara, dan masuk lagi. Ya, mereka dilayani, ya, lalu bertobat, keluar, jatuh lagi, gitu, saudara. Ya. Dilayani, bertobat, jatuh lagi. Dilayani, bertobat, jatuh lagi. Begitu aja polanya berulang, saudara. Tarikan dosa ini terlalu kuat untuk dilawan hanya dengan keinginan untuk menjadi baik. Gak bisa, saudara. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan kepada kita, Roh Allah ini. Dia yang menolong saudara dan saya untuk hidup bagi Tuhan. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri melakukannya. Gak bisa, saudara. Kita akan jatuh bangun terus. Engkau perlu Roh Kudus untuk menolong saudara hidup benar, ya, menjalani setiap hari dengan ketergantungan penuh kepada tuntunan Roh Kuduslah yang membuat kita menang, saudara. Nah, Roh Kudus juga menolong kita dalam kesusahan kita, kebutuhan kita. Ceritakan aja semua yang menjadi pergumulanmu kepada Dia. Ceritakan semua yang menjadi kebutuhanmu kepada Dia. Dia adalah Allah yang empunya semua jalan, entah bagaimana caranya, tapi Tuhan akan tolong saudara. Ya, Dia akan cukupkan kebutuhan saudara dan saya.
Dia adalah guru, saudara. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus mengajar kita tentang seluruh kebenaran. Firman Tuhan disingkapkan dan dia membuat Allah itu menjadi nyata bagi kita. Ajaran sesat terjadi karena mereka menafsirkan Alkitab tanpa bimbingan Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus mengajar kita seluruh kebenaran Allah. Saya teringat suatu ketika di dalam pelayanan di Jawa Timur, ya, sementara praise and worship, Roh Kudus bicara di dalam hati saya untuk mengganti khotbah, saudara. Saya takut. Ya, buat saya persiapan itu penting. Nah, tapi saya nggak tahan dengan desakan itu. Lalu saya bilang, Roh Kudus, kalau memang engkau mau aku berkhotbah tentang sesuatu yang baru itu, aku minta taruh perkataanmu di dalam mulutku, di dalam hatiku, di dalam pikiranku, supaya apa yang nanti aku sampaikan benar-benar berasal dari Tuhan sendiri. Nah, pada waktu WL mempersilahkan saya untuk maju ke depan membawakan firman Tuhan, saya tinggalkan catatan saya di bangku, saudara. Lalu saya maju ke depan dengan membawa Alkitab saja, dan Roh Kudus menolong saya. Dia bukakan ayat demi ayat, saya cuma ikut aja, saudara. Dia bukakan, dia tunjukkan ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Saya cuma ikut aja. Khotbah selesai, altar call disampaikan, ada majelis gereja yang maju ke depan, pertobatan terbuka, saudara. Saya nggak tahu situasi kondisi dari gereja itu, tapi Roh Kudus tahu hari itu ada yang memerlukan pertobatan terbuka. Wow, luar biasa Roh Kudus, saudara. Dia menyingkapkan segala sesuatu. Dia memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu, untuk para murid mempertahankan iman mereka sendiri, udah babak belur, saudara. Boro-boro bersaksi, gak bisa, mereka takut. Tetapi pada waktu Roh Kudus memenuhi mereka, saudara, keadaan berubah. Mereka mencengangkan banyak orang dengan keberanian mereka. Kita menerima dunamis, saudara. Pada waktu Roh Kudus memenuhi kita, kita menerima dunamis, ya. Ini adalah kuasa yang melekat yang dapat memproduksi tenaga sendiri, saudara, ya, memproduksi sendiri tenaga seperti dinamo, saudara. Sehingga kita bisa kuat, bertahan, setia sampai mati kepada Yesus. Saya pernah bagikan kepada saudara bagaimana cara kematian para murid, ya, menurut catatan sejarah gereja. Pada mulanya, pada awalnya mereka adalah orang-orang yang takut, saudara. Tapi pada waktu Roh Kudus memenuhi mereka, mereka mencengangkan dunia dengan kesaksian mereka. Nah, tradisi gereja mengatakan bahwa Matius dibunuh dengan pedang di Ethiopia. Markus mati di Alexandria setelah dengan sadis diseret keliling kota. Lukas digantung di atas pohon zaitun di Yunani. Yohanes ditaruh dalam sebuah kuali berisi minyak mendidih, tapi terluput dengan cara ajaib. Kemudian dia dibuang ke pulau Patmos. Petrus disalib di Roma dengan kepala di bawah. Yakobus dipenggal di Yerusalem. Seorang Yakobus yang lain dilempar dari bubungan bait Allah, kemudian dipukuli dengan pentung hingga mati. Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Andreas diikat pada sebuah salib di mana di situ ia berkhotbah kepada para penganiayanya sampai Andreas mati di situ. Thomas ditusuk dengan lembing di Coromandel, India Timur.
Yudas yang bukan Iskariot ya, Yudas yang lain dipanahi sampai mati. Matias pertama-tama dirajam kemudian dipenggal. Barnabas dirajam batu sampai mati di Salonika. Paulus dipenggal di Roma. Saudara, ini adalah kesaksian dari para murid, ya, kesaksian hidup para murid bagaimana waktu mereka belum dipenuhi Roh Kudus dan setelah mereka menerima Roh Kudus di dalam hidup mereka. Saudara, mereka bisa menjadi saksi Kristus, memberitakan Kristus setia sampai mati dengan konsekuensi apapun. Nah, saudara-saudara seiman kita di Timur Tengah hari ini sedang mengalami aniaya, saudara. Mereka harus membayar dengan nyawa mereka demi iman kepada Yesus Kristus. Dan Roh Kuduslah yang memampukan mereka untuk bertahan dan setia sampai mati. Ya, memang kita yang di Indonesia, kita yang di Singapura nggak nyampe begitu-begitu banget sih, ya. Tetapi saudara, kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang membenci Yesus. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan kebudayaan yang berusaha untuk menarik kita jauh dari Yesus. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita hidup benar bagi Tuhan. Kita perlu Roh Kudus untuk memampukan kita hidup sesuai firman Tuhan. Ya, kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan kita berani mengaku bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Warna kekristenan kita itu jelas, saudara. Sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus yang baik, yang berani. Roh Kudus itu ada. Yes, saudara. Saudara percaya bahwa angin itu ada, walaupun saudara nggak lihat. Ya, Roh Kudus itu ada, saudara, walaupun kita nggak lihat. Saya cerita, pada waktu saya remaja dulu di Bogor, rombongan remaja dari gereja saya ini ada 1 atau 2 bus, ya, kami pergi ke Jakarta untuk menghadiri sebuah acara di sebuah hotel, ibadah kebaktian kepenuhan Roh Kudus, saudara. Wow, Roh Kudus bekerja luar biasa. Saya dengan pacar saya masih cinta monyet, saudara, ya. Kami berdiri paling belakang, saudara. Ya, kami ada di dalam ruangan itu di mana orang-orang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Wow, itu bunyinya itu seperti bunyi angin ribut, saudara. Ya, lalu seperti suara lebah yang banyak sekali mendengung di dalam ruangan itu, tapi ruangan itu nggak roboh gitu, saudara. Nah, sementara orang-orang sedang mengalami kepenuhan Roh Kudus itu, dibaptis oleh Roh Kudus, berbahasa lidah asing. Saya pacaran, saya pegangan tangan, saya pakai kesempatan itu untuk pegangan tangan dengan pacar saya, saudara. Tiba-tiba, saya merasa seperti ada sebuah benda, saudara. Seperti tongkat, tapi lembut sekali, yang memisahkan tangan saya dengan tangan pacar. Terlepas. Saya takut sekali, saudara. Saya khawatir, saya takut itu adalah pembimbing remaja saya, saudara. Nah, setelah amin, saya pelan-pelan menoleh ke belakang. Dan saya lihat di belakang saya nggak ada apa-apa. Karena memang kami berdiri paling belakang. Di belakang kami adalah tembok. Gak ada orang lain, saudara. Dan saya tahu itu adalah Roh Kudus. Saudara, peristiwa itu menolong saya untuk bisa mengenal Roh Kudus lebih baik lagi. Dan saya bersyukur bahwa hari itu Roh Kudus gak langsung pukul saya mati, saudara. Saya bersyukur bahwa cuma tangannya aja yang dipukul, dipisahkan gitu, saudara. Mungkin Roh Kudus tahu ya, bahwa suatu hari si Sani ini akan melayani dia, mengasihi dia. Saya bersyukur untuk hal itu. Terima kasihlah Roh Kudus. Nah, waktu kita minta Roh Kudus memenuhi kita, saudara, artinya kita minta dia untuk menguasai, memengaruhi kita.
menguasai pikiran kita, menguasai perasaan kita, menguasai keinginan kita. Jadi bukan lagi perasaan kita yang menguasai kita, bukan lagi keinginan kita yang mengendalikan kita, tapi Roh Kudus. Lalu itu artinya juga kita minta Roh Kudus untuk meresapi kita, saudara. Itu seperti menggarami. Sehingga kehidupan kita ini menjadi sebuah kehidupan yang enak gitu ya. Menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Minta Roh Kudus memenuhi kita, artinya kita minta Roh Kudus menggerakkan kita. Roh Kudus mendorong kita, menuntun kita. Tentunya pada waktu Roh Kudus menggerakkan kita, itu pasti adalah dorongan untuk melakukan hal-hal yang kudus. Karena dia adalah kudus, saudara. Betapa kita perlu dipimpin, betapa kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini adalah sebuah pengalaman iman, dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah pengalaman iman penting bagi semua orang percaya, saudara. Meminta Roh Kudus memenuhi hidup kita, artinya kita membuka diri kita. Artinya kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Roh Kudus. Saudara bayangkan kalau jemaat Immanuel Assembly of God, ya, semuanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow, saudara, ya mungkin kita sedikit, ya, kita kecil di dalam jumlah, tetapi kita akan besar di dalam pengaruh, saudara. Saya percaya majikan saudara, keluarga majikan saudara, memser saudara, employer saudara, pasti akan terpengaruh. Ada akibat, ada dampak. Singapura akan terpengaruh. Saudara, ini yang kita butuhkan. Hidup yang berdampak bagi orang lain karena Roh Kudus memenuhi kita. Ya, the greatest unused power in the world is the Holy Spirit of the living God, saudara. Ya, kekuatan yang tidak terpakai terbesar di dunia yaitu Roh Kudus dari Allah yang hidup bodoh, saudara. Selama ini kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri untuk segala sesuatu. Sementara Roh Kudus pribadi Allah yang powerful itu, Roh Allah yang besar tetapi lembut itu, sebenarnya diam di dalam kita, tapi kita nggak pernah pakai dia, saudara. Kita berjuang dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kita bergumul dengan kekuatan sendiri. Roh Allah itu ada di dalam saudara dan saya, Roh Allah yang besar. Saudara, apakah pernah saya cerita kepada saudara, suatu ketika di dalam sebuah ibadah kelompok sel, ada seorang ibu yang manifestasi kuasa kegelapan, saudara, ya, manifestasi roh jahat. Dan pada waktu saya usir roh jahat supaya keluar dari ibu ini, maka roh itu bicara kepada saya begini, saudara. Kamu kecil, gitu, saudara. Lalu kemudian saya bilang, ya, saya memang kecil, tapi roh yang di dalam saya besar. Tentu saja roh jahat itu keluar, mana tahan sama roh Allah yang besar, saudara. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Mari kita pakai kekuatan kuasa itu, pribadi Roh Kudus, untuk menolong kita hidup menang setiap hari, saudara. Semua yang bisa kita ketahui tentang Roh Kudus hari ini masih jauh, ya, dari apa yang ada di dalam dirinya. Saya berharap melalui pelajaran singkat hari ini akan menolong kita untuk mengenal Roh Kudus lebih baik. Saudara, tapi saya wanti-wanti juga nih, saudara, jangan sampai saudara mengejar karunia-karunia rohaninya lebih daripada engkau mengejar Roh Kudus. Engkau lebih menginginkan bahasa rohnya daripada Roh Kudus. Engkau lebih menginginkan nubuatannya, mujizatnya daripada Roh Kudus. Kak, saudara, kita akan menginginkan Roh Kudus. Kita mau,
ya, Roh Kudus. Itu sebabnya pada waktu kita menginginkan bahasa roh lebih daripada Roh Kudus, maka akan ada bahasa roh yang bukan dari Roh Kudus. Ada mujizat ya yang bukan dari Allah. Ada nubuatan yang bukan digerakkan oleh Roh Kudus. Kita harus bertobat, saudara, dan jangan lakukan lagi jika kita tidak ingin mendukakan hati Roh Kudus. Kita harus menginginkan Roh Kudus lebih daripada karunia-nya. Waktu saudara menginginkan bahasa roh daripada Roh Kudus, engkau dapatkan bahasa rohnya, tapi engkau nggak dapatkan Roh Kudusnya. Waktu engkau menginginkan Roh Kudus, engkau dapatkan Roh Kudus plus. Beritahu Roh Kudus hari ini bahwa engkau menginginkan Dia, bahwa engkau membutuhkan Dia. Dia adalah sahabat sejati yang saudara dan saya butuhkan, dan Dia cukup bagi kita. Ya, kehidupan apa sih yang saudara pilih untuk saudara jalani? Hidup kuat bersama Roh Kudus dan menjadi saksi Kristus yang baik, atau saudara mau memilih berjalan sendirian dan jatuh bangun? Saya berdoa supaya saudara mengalami Roh Kudus lebih banyak lagi melalui pengalaman hidup Anda setiap hari. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau adalah sahabat sejati kami. Roh Kudus, Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah penghibur kami. Engkau adalah guru kami. Engkau yang menolong kami mengenal Allah lebih baik. Engkau yang menolong kami, Tuhan, menjalani kehidupan kami setiap hari. Kami perlu Engkau. Roh Kudus, kami serahkan hidup kami kepadamu. Tuhan, seluruhnya roh, jiwa, dan tubuh kami untuk dituntun oleh Roh Kudus. Penuhi kami, puaskan kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami akan bertahan di dalam iman kepadamu setia sampai mati. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal, kami mengasihi-Mu, Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu, Bapa. Kami mengasihi-Mu, Roh Kudus. Haleluya, sahabat sejati kami yang akan bersama-sama kami senantiasa selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Mari saudara, kita meresponi firman Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan penuh sukacita, dengan cara memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara bisa melakukannya dengan cara scan di QR Code yang ditampilkan di layar. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Shalom.